Kita siapkan lagu pembukaan dari Mada Bakti 445. 445. Bersukalah Ratu Surga, haleluya. Sudah tamatlah sengsara, haleluya. Bersukalah Maria, karena Sri Yesus putramu, haleluya. Bangkit menjadi hidup haleluya. Berkukalah Maria. Kita dikubur bersama Kristus dalam pembaptisan dan dibangkitkan bersama dengan Dia pula. Berkat kepercayaan kita akan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi para pater, suster dan saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan dan seluruh umat yang berkesempatan mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada akhir pekan ini kita kembali melanjutkan permenungan kita akan kehadiran Tuhan secara baru di tengah-tengah umatnya lewat Roh-Nya yang selalu menolong dan menghibur umatnya. Dan dari bacaan Injil nanti kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajak dan menantang kita untuk semakin dapat memahami kehadirannya secara konkret dalam hidup kita. Lebih-lebih ketika kita berkumpul dalam namanya. Dan karena itu Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Terlebih dahulu mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau senantiasa menjaga gerejamu dengan penghiburan Roh Kudus. Semoga karena rahmat kebangkitan putramu kami senantiasa hidup dalam damai dan kesetiaan kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Demikian Rasul Petrus sebagai representasi dari para rasul memberikan penegasan atau pengakuan akan Yesus.
perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dengan kata lain, orang yang mengenal dan mengimani Yesus, ya, mengimani akan kata-kata Yesus, mengimani akan sabda Yesus. Maka menjadi penting bagi kita untuk selalu senantiasa mengidentifikasi kata-kata Yesus, sabda Yesus yang terungkap atau yang direkam di dalam Injil. Ya. Karena bagaimanapun Injil adalah kesaksian tentang karya Yesus, kesaksian akan hidup Yesus. Ya, maka sebagai kesaksian berarti kan dilaporkan oleh orang yang mendengar dan menyaksikan langsung akan peristiwa Yesus. Nah, maka tentu saja setiap kata-kata Yesus, setiap perkataan Yesus, setiap sabda Yesus perlu dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan konteksnya, kapan dan di mana Yesus bersabda. Kita tidak boleh serta-merta mencabut ayat atau kata-kata Yesus dari setiap konteksnya, karena itu bisa menyesatkan. Ya. Itu bisa menyesatkan. Ya. Tadi saya sempat mengikuti pembahasan tentang apakah masih perlu kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Wah, ada seorang yang begitu bersemangat mengatakan pembahasan ini bukan menghakimi, ya, tetapi kemudian dia mengutip sekian banyak ayat-ayat kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru, lalu mengatakan, ya, doa untuk orang yang meninggal sia-sia, tidak ada gunanya. Mencopot sana sini, lalu membenarkan pendapatnya. Ini sebuah pembahasan yang keliru. Nah, maka saudara-saudara, untuk semakin dapat memahami mana kata-kata Yesus, mana sabda Yesus yang patut untuk kita perhatikan dan kita imani, maka tentu saja kita membutuhkan gereja. Kita membutuhkan yang namanya magisterium, pengajar resmi gereja, sehingga kita ada patokan, kita ada referensi. Kita tidak serta-merta membaca lalu mulai secara pribadi menafsirkan dan mengatakan bahwa ini yang dikatakan oleh Yesus, ini yang dikatakan oleh para rasul. Boleh jadi itu pendapat-pendapat pribadi saja, dan bisa saja bahwa itu penafsiran pribadi. Nah, maka Rasul Paulus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus adalah representasi dari para rasul. Ya, jadi dalam kitab suci selalu tampil mewakili para rasul. Maka untuk memahami sabda Yesus, kita juga perlu representasi. Perlu orang yang menafsirkan, menyampaikan kepada kita secara benar. Dan itulah gereja. Itulah para uskup, magisterium. Dan itulah yang selalu dijaga di dalam gereja kita. Secara pribadi kita boleh saja membaca kitab suci, merenungkan kitab suci. Tapi kita tidak boleh serta-merta ya menafsirkan kitab suci. Kita perlu membaca referensi-referensi supaya kita tidak tersesat. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudara memohon Roh Kudus, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bahwa Roh Kudus menolong dan menghibur jemaat Kristen yang pertama, bahwa dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, maka kita akan senantiasa dibimbing, dituntun untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari penangguh dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta para kami yang punya. Allah Bapa Maha Murah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau melindungi dan menyertai umat-Mu, sehingga kami mampu memelihara rahmat yang telah kami terima dan memperoleh karunia-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Engkau senantiasa namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya yang mempersembahkan diri bagi kami, tiada henti-hentinya yang membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan tak akan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengenteraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengenteraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Kami mohon janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tuhan bersabda, "Ya Bapa, aku berdoa bagi mereka, semoga mereka bersatu dalam kita, agar dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga santapan sabda dan tubuh Putramu menjadi sumber kekuatan kami dalam perjalanan mengikutinya menuju kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian selalu dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 442 442. Haleluya, haleluya, Kristus Baya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, Tuhan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.